Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Setiawati dengan NIM 22133031 yang akan membahas tentang Learning Journal yang ke-12 pada pertemuan ke-13 di tanggal 30 Mei 2024. Seperti biasanya dengan pertemuan biasa kami melakukan sebuah diskusi makalah yang kali ini membahas tentang artikel media massa dan berita di media massa. Nah, ada apa aja sih materi-materinya? Nah, yang pertama itu kami membahas tentang artikel yang ada di media massa. Yang kedua itu anatominya. Yang ketiga itu ada berita di media massa. Dan yang terakhir itu anatomi dari berita tersebut. Pengertian artikel di media massa. Artikel adalah sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu masalah secara lengkap yang panjangnya tak tentu untuk dimuat di surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, mempengaruhi, membujuk, menghibur, dan menawarkan pemecahan suatu masalah. Artikel seringkali kita jumpai dalam surat kabar, majalah, dan juga jurnal. Artikel dapat mencangkup berbagai topik, dari berita terkini, opini, investigasi, hingga ulasan atau feature. Nah, anatominya itu anatomi artikel di media massa biasanya mencakup beberapa elemen penting, yaitu judul headline atau byline, teras atau lead, tubuh artikel body, penutup conclusion, dan yang terakhir referensi. Yang pertama, judul headline. Judul merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan daya tarik pertama bagi pembaca. Yang kedua ada byline. Byline menjadi bagian yang menyebutkan nama penulis artikel, terkadang juga mencakup informasi tentang posisi atau kredensial penulis. Nah, yang ketiga itu ada teras atau lead. Teras merupakan paragraf pembuka yang berfungsi untuk menarik minat pembaca dan memberikan ringkasan singkat tentang isi artikel. Nah, yang keempat itu adalah tubuh artikel atau body. Tubuh merupakan inti dari artikel yang berisi informasi utama yang ingin disampaikan. Penutup atau conclusion. Penutup menjadi bagian yang menyimpulkan artikel dan seringkali memberikan pandangan akhir atau rekomendasi. 6. Referensi. Referensi merupakan daftar sumber yang digunakan dalam artikel, terutama jika artikel tersebut berbasis penelitian atau membutuhkan rujukan yang kuat. Berita tidak akan lepas dalam kehidupan kita. Berita atau news menurut Adi Bajuri adalah laporan suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang, kelompok, atau temuan baru di segala bidang yang dipandang penting untuk diliput. Wartawan yang bertujuan untuk dimuat dalam media. Berita juga merupakan suatu informasi tentang hal yang sedang terjadi, diberitahukan dengan bentuk cetak, internet, siaran, ataupun dari mulut ke mulut. Terdapat 4 jenis berita, yaitu ada hard news atau berita penting dan mendesak, seperti politik, ekonomi, bencana alam, dan kegiatan kriminal. Nah, yang kedua itu ada soft news, berita yang lebih ringan, seperti hiburan, gaya hidup, dan human interest. Nah, yang ketiga itu ada investigasi news, berita yang dihasilkan melalui penelitian mendalam dan mengungkap informasi tersembunyi. Dan yang terakhir ada feature news, berita yang memberikan latar anatomi. Berita di media massa biasanya mencakup beberapa elemen penting, yaitu judul headline, teras atau lead, tubuh berita atau body, kutipan atau quotes, dan penutup atau conclusion. Nah, yang pertama itu ada judul atau headline. Apa sih itu? Judul adalah elemen pertama yang dilihat pembaca dan memberikan gambaran singkat tentang isi berita. Belakang atau perspektif mendalam tentang suatu topik atau peristiwa. Nah, yang kedua itu ada teras atau lead. Teras merupakan paragraf pembuka yang mengandung elemen dasar dari berita, yang mengandung siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau disebut dengan 5W1H. Nah, yang ketiga itu ada tubuh berita atau body. Tubuh berita adalah bagian yang menjelaskan detail dari berita tersebut. Ini mencangkup penjabaran fakta, data, kutipan dari sumber, dan informasi relevan lain yang mendukung dan memperkaya berita.
Nah, yang keempat itu ada kutipan atau quotes. Kutipan dari narasumber atau kredibilitas perspektif tambahan yang lebih dalam. Nah, yang terakhir itu ada penutup atau conclusion. Penutup adalah bagian akhir dari berita yang seringkali merangkum poin-poin utama atau memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semuanya itu, peran media massa juga sangat penting dalam anatomi artikel dan berita. Media massa menentukan kerangka tulisan, termasuk judul yang menarik, lead yang memikat, dan isi terstruktur dengan baik. Media massa juga bertindak sebagai pengawas sosial dengan memastikan bahwa berita yang disampaikan akurat dan objektif, sekaligus memberikan analisis yang mendalam untuk membantu pembaca memahami konteks dan implikasi dari berita tersebut. Selain itu, media massa memegang peran edukatif, membantu meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting melalui penyebaran informasi yang relevan dan terpercaya. Nah, di sini tuh setelah kelompok selesai menjelaskan tentang makalah-makalah yang mereka telah susun, nah selanjutnya itu kami mengadakan sesi tanya jawab atau berdiskusi. Nah, setelah itu pun berakhir, akhirnya kami pun melakukan absensi. Setelah absensi, kami pun Bapak dosen memberikan koreksian kepada kelompok tersebut agar bisa diperbaiki di kemudian hari. Nah, setelah itu kami melakukan sesi dokumentasi. Seperti biasanya, setelah sesi dokumentasi merupakan akhir dari mata kuliah ini. Mungkin cukup sekian dari learning journal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.